Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika pada chapter 11 atau video ke-11. Kita masih membahas soal-soal pada induksi magnet. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada induksi magnet. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah partikel bermuatan sebesar 5 kali 10 pangkat negatif 5 kolom bergerak dalam medan magnet 0,5 Weber per meter kuadrat. Kecepatannya 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Besar gaya magnet yang dialami partikel jika arah geraknya membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnetnya. Inilah gaya-gaya yang tersedia pada jawabannya. Maka dengan demikian kita bahas satu persatu. Muatannya 5 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Kecepatannya 2 kali 10 pangkat 4. Sudutnya 30 derajat, B-nya 0,5 Weber per meter kuadrat. Berapakah gaya yang bekerja pada muatan atau pada partikel tersebut? Sehingga F sama dengan B Q VB ya, sin theta. Maka dengan demikian 5 kali 10 pangkat negatif 5 dikalikan 2 kali 10 pangkat 4 dikalikan 0,5 dikalikan sin 30. Sin 30 setengah dikalikan setengah dan seperempat ya. Seperempat, maka dengan demikian ya 5 dikalikan 2 adalah 10, maka ini 10 pangkat negatif 1, maka dengan demikian tinggal seperempat ya. 2,5 kali 10 pangkat negatif 1 dalam satuan Newton atau 0,25 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B. Itulah yang diinginkan ya. Perkaliannya 5 kali 2 10 kan itu. Ya nak? 10, maka ini menjadi ya 10 pangkat negatif 1, maka menjadi 10 pangkat negatif 1 dengan 10 pangkat 1, maka tinggal 1 ya. Setengah, ini adalah setengah seperempat, 0,25 ya, dalam satuan Newton ya. Nomor 2. Dua kawat panjang masing-masing dialiri arus sama besar 24 ampere dan terpisah sejauh 5 cm satu sama lain. Jika arah arus dalam kawat berlawanan arah ya, besar induksi magnet pada satu titik ya, di antara kedua kawat yang berjarak 2 cm dari kawat pertama dan 3 cm dari kawat yang lain adalah berapa Tesla? Ini pilihan jawaban yang disediakan. Kita lihat di sini 2 cm kawat pertama, 3 cm dengan kawat kedua, jumlahnya 5 cm, berarti ada satu titik ya. Maka dengan demikian pembahasannya inilah soal-soal apa yang diketahui dalam soal lengkap ya. A1 A2-nya adalah 2 cm, A3-nya adalah 3 cm. Maka dengan demikian bahwa B pada yang pertama dengan B pada yang kedua adalah sama-sama menjauhi pengamat ya, atau memasuki bidang gambar ya. Maka dengan demikian ya, karena arusnya sama ya, arusnya sama 24, maka mu0 I dibagi 2pi. Yang beda A2 dengan A3, maka dengan demikian 1/A2 ditambah dengan 1/A3. Ini yang sama, maka dengan demikian 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 24 dibagi 2pi dikalikan 10 pangkat 2, ini adalah perubahan dari satuan cm ke meter. Maka ini ketemunya 5/6 kan itu. 5/6, maka 24 bagi 6 adalah 4 kali 5 adalah 20 ya.
20. 2 bagi 2, 1. Ya. Maka masih ada 4. Ya. Maka dengan demikian ketemunya 4 kali 10 pangkat negatif 4 dalam satuan Tesla. Kita ulangi lagi. Ini adalah 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat negatif 5. 24 bagi 6. 4. 4 kali 5, 20. Ya. 2 bagi 2, 1, masih ada 10. 10 pangkat negatif 4 jadinya. Karena tadi sudah negatif 5. Maka 4 dikalikan 10 pangkat negatif 4 dalam satuan Tesla. Jawabannya adalah yang B. Itu cara mengerjakan soal pada nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan dua kawat panjang sejajar P dan Q diletakkan terpisah 0,15 meter di udara. Kawat Q membawa arus 4 ampere. Ini 4 ampere. P membawa arus 8 ampere dalam arah yang sama. Pada jarak berapakah pada titik P? Ya, resultan induksi magnetnya 0. Jaraknya berapa di sini supaya 0, ya. Maka dengan demikian inilah jarak yang ditentukan atau pilihannya, ya. Kita teliti bersama-sama. Kita lihat gambarnya, ya. Maka pada P dan Q, ya, ini jarak pada atau terhadap P di sini kita sebut nama X, maka sisanya adalah 0,15 dikurangi dengan X. Maka dengan demikian, ya, arah medan, ya, arah medan pada waktu sama dengan 0. Kemudian 1 terhadap P, ya, kemudian 1 terhadap Q, maka demikian hasilnya, ya. Jadi pada P menuju gambar, ya, memasuki gambar, memasuki bidang, menjauhi pengamat, maka ini mendekati pengamat, keluar bidang gambar, ya. Maka dengan demikian ini berlawanan arah. Jadi X-nya terhadap P, B-nya berlawanan arah. Ya, maka dengan demikian B1 sama dengan 0, ya, merupakan resultan dari BP dan BQ yang berlawanan arah. Maka dengan demikian B1 sama dengan 0, maka BP dikurangi BQ sama dengan 0. Maka dengan demikian pada BP adalah mu0 dibagi 2pi dikalikan dengan IP dibagi dengan X yang ini, ya. Kemudian mu0 dibagi 2pi I pada Q 0,15 dikurangi X ini, ya, sama dengan 0. Maka dengan demikian mu0 per 2pi sama, maka boleh dihilangkan atau dibagi menjadi 1, maka tinggal IP dibagi X sama dengan IQ dibagi dengan 0,15 dikurangi dengan X. Maka dengan demikian 8 per X sama dengan 4 dibagi 0,15 dikurangi dengan X. Kita sederhanakan, ya. Ini adalah 2, ini adalah 1. Maka ini apa? 0,3. Ya, 2 kali 0,15, 0,3, ya, maka dikurangi 2X. Itu maka ini 1 dikalikan X, maka ketemunya begini jadinya, ya. Ini 0,3 2X dengan X. Maka dengan demikian 0,3 dikurangi 2X sama dengan X, maka X-nya sama dengan 0,1 meter. Jadi supaya induksi magnetnya, ya, sama dengan 0, maka harus memiliki jarak X-nya 0,1 meter. Paham, ya? Jadi jawabannya adalah yang E, ya. Maka di sini menjauhi pengamat, memasuki bidang gambar. Ini mendekati pengamat, keluar bidang gambar. Nomor 4. Berapa arus listrik yang harus dialirkan melalui sebuah kumparan melingkar datar yang memiliki 10 lilitan, ya, dan jari-jari 5 cm untuk menghasilkan induksi magnet 2 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla dari pusatnya. Berapakah arusnya pada waktu medan magnetnya di pusat? Pada waktu di pusat
kumparannya. Maka dengan demikian ya, kita lihat bahwa B sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla. N-nya 10, A-nya adalah 5 cm. Berapakah I-nya? Kalau mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Maka dengan demikian ya, B sama dengan mu0 Ni dibagi 2 pi A. Kawat melingkar ya, berarti toroida. Maka dengan demikian I-nya sama dengan 2 ya. Sama dengan 2 AB ya. Sama dengan 2 AB dibagi mu0 N ya. Kita lihat dulu, moga-moga ini tidak salah persamaannya. Karena apa? Di sini saya mengambil persamaan 2AB dibagi mu0 N. Maka dengan demikian ya, 2 dikalikan 0,05 ya, jaraknya adalah 5 cm. 2 kali 10 pangkat negatif 4 adalah B-nya. Mu0-nya 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 10. Maka sama saja ini adalah 0,1 ya. 0,1 ini naik menjadi 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat negatif 2 kan ya. Ya, 2 dibagi 4 setengah kan itu. Setengah ya. Maka dengan demikian hasilnya adalah 5 dibagi dengan pi. Maka harganya adalah 1,59. Maka I-nya sebanding dengan 1,6 ampere. Berarti ini pi-nya tidak ada. Mohon dikoreksi ya. Pi-nya tidak ada. Jadi yang ada adalah mu0 Ni dibagi 2A ya. Hasilnya 1,6 ya. Maka dengan demikian ini sama saja kita ulangi ya. 2 kali 2 4, 4 bagi 4 1 ya. Masih ada pi. Ini 0,01 kan itu. 10 pangkat negatif 2. Ini menjadi 10 pangkat negatif 1 menjadi negatif 3 kan itu ya. Maka masih ada 5 dibagi dengan pi ya. Maka dengan demikian itulah jawaban pada soal nomor 4 adalah C. Kita lihat pada soal nomor 5. Besar gaya yang dialami oleh muatan elektron yang bergerak dengan kelajuan 1,5 kali 10 pangkat negatif 6 meter per sekon memasuki suatu medan listrik dengan induksi magnet 2 kali 10 pangkat negatif 3 Tesla. Jika arah kecepatan sejajar dengan arah medan magnetnya, ini adalah ketetapan dari permeabilitas ya, berapakah gaya yang bekerja pada waktu sejajar dengan induksi magnetnya. Kita lihat ya. B-nya 2 kali 10 pangkat negatif 3 Tesla. V-nya 1,5 kali 10 pangkat negatif 6. V-nya sejajar dengan B ya. F-nya berapa? Pada waktu 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dalam Weber per ampere meter. Sehingga karena V sejajar dengan B, maka sudut θ-nya sama dengan 0. Atau boleh dengan 180 ya. Θ-nya sama dengan 0 derajat atau 180 derajat ya boleh. Maka dengan demikian F sama dengan QVB sin θ. Sin 0 adalah 0. Maka gaya yang bekerja adalah 0. Sehingga pada waktu V sejajar dengan B, mesti gayanya sama dengan 0. Jadi jawabannya yang E. Kita lihat pada soal nomor 6. Besar gaya yang bekerja pada seutas tali. Ya. Seutas tali dengan seutas kawat dengan panjang 0,1 meter. Ya. Yang dialiri arus 10 ampere. Jika kawat tersebut miring dengan sudut 30 derajat dengan induksi magnet 10 pangkat negatif 2 Tesla. Ya, berapakah besar gaya yang bekerja? Maka dengan demikian ya, yang diketahui dalam soal 30 derajat 0,1 meter 10 ampere, B-nya 10 pangkat negatif 2. Maka persamaannya ini ya, B IL ya. Maka dengan demikian 10 pangkat negatif 2
kalikan 10 kali 0,1 dikalikan setengah, kan itu ya. Maka dikalikan setengah sin 30, setengah kali 10 5, kan itu. Atau ini boleh dilakukan ya, dikalikan dulu boleh 1, dikalikan setengah, maka 0,5 kali 10 pangkat negatif 3. Atau setengah kali 10 pangkat negatif 2 Newton menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 3 Newton, atau jawabannya yang B. Nomor 7. Ya. Sebuah toroida dengan jari-jari efektif 30 cm dialiri arus 0,9 ampere ya. Dengan Tesla meter diukur induksi magnet pada sumbu toroida 21 kali 10 pangkat negatif 6 dalam Tesla. Hitunglah jumlah lilitannya. 20, 35, 60, 120 dan 200 lilitannya masing-masing dalam pilihannya ya. Maka kita ambil pembahasannya. R-nya 30 cm, I sama dengan 0,9 A, B sama dengan 21 kali 10 pangkat negatif 6. Berapakah N-nya? Apabila 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kan itu. Ya. Maka B sama dengan mu0 Ni dibagi dengan 2πr. Maka N-nya sama dengan 2πrb dibagi dengan mu0 I ya. Diambil perkalian silangnya. Maka dengan demikian dimasukkan angkanya 2pi dikalikan ya, B-nya adalah 21 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan 0,3 ya, dibagi 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan dengan 0,9. Ini sepertiga. Ini adalah setengah ya. Maka 2/6 kan itu ya. Maka dengan demikian ya, ini 2 kan itu. Ini sepertiga, maka 1/6 kan itu. Maka dengan demikian ya, ini 21 dibagi 3 ya, dan seterusnya. Kita bisa mengambil harganya 210 dibagi 6. Kita ulangi, sepertiga, 21 bagi 3 ya. Kan itu ya. Kemudian 2pi dibagi dengan 4pi setengah. Maka ketemunya 210 kali 10 210 dibagi 6. Maka hasilnya adalah 35 lilitan. Jadi harus bisa merubah persamaannya ya, menggunakan perkalian silang ya. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 7 ya. Jawabannya adalah B. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai nomor 7. Semoga kita mendapatkan kesimpulan-kesimpulan penting sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada induksi magnet. Selalu semangat belajar karena fisika asik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.